Shalom semuanya, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh melaluinya bersama dengan Tuhan sampai hari ini. Suka dan duka maupun persoalan demi persoalan, sampai hari ini Engkau tetap menyertai kami, dan kami yakin langkah kaki kami akan terus sampai ke depan bersama dengan Tuhan. Kau memberkati kami semua, memberikan tahun-tahun, bulan-bulan dan hari-hari yang indah, di mana Engkau Tuhan selalu menopang setiap kehidupan kami semua, menjadikan apa yang tidak baik menjadi baik. Segala pikiran-pikiran kami, Tuhan, yang salah boleh dirubah, dan hati kami boleh diluruskan kembali, sehingga Tuhan, kami boleh mengalami kuasa dan kasih Tuhan, sehingga tubuh kami disembuhkan, dipulihkan, dan kami diberikan kekuatan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Untuk tahun yang baru ini, bulan-bulan yang baru, kita tahu bahwa inilah sesuatu yang harus kita lalui. Dan demikian juga, segala sesuatu yang kita lalui, itu punya 3 hal di dalamnya. Yang pertama, jikalau dari awal kita melangkahnya salah, maka di ujung kita akan salah. Ketika kita di awal kita benar, tapi di pertengahan kita tidak bisa meneruskan dengan baik, kita gagal. Atau kalau kita di awal bagus, di pertengahan bagus, apakah di akhir kita tetap konsisten dan kita tetap bisa menang? Karena firman Tuhan berkata, bukan awal tapi akhir menentukan. Ketika di awal itu kita bagus, pertengahan bagus, bukan berarti kita sudah menang. Itu baru awal, tetapi akhirlah yang menentukan. Namun bukan berarti akhir menentukan, di awal kita sembarangan, tidak. Tugas kita adalah sekarang di awal. Bagaimana memulai melangkah di tahun yang baru, di tengah kesulitan, pandangan-pandangan analisis, dan kita tidak bisa pungkiri bahwa situasi itu memang yang sudah dikatakan pakar dunia seperti itu. Kita tidak bisa pungkiri. Sebagaimana kita tidak bisa pungkiri juga bahwa Tuhan bisa menjadikan apa yang tidak baik menjadi baik. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi jangan sampai ada orang berkata begini, bahwa apa yang dikatakan analisa itu salah, kita tetap diberkati. Nah, ini berarti salah. Bahwa apa yang dikatakan mereka itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi kuasa Tuhan juga tidak bisa dipungkiri. Ini yang benar. Sehingga mari kita di awal yang bagus, di pertengahan, dan kita harus berakhir lebih bagus. Sebab itu, kita baca dulu dalam kitab Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Dia Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dari sini kita melihat ada 3 hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Yang pertama tentang kuasa Tuhan yang tidak bisa kita pungkiri. Kalau bicara kuasa Tuhan yang tidak kita bisa pungkiri, berarti juga dunia, saudara, situasinya yang buruk juga tidak bisa kita pungkiri. Kalau dunia itu baik-baik saja, kita nggak akan bicara tentang kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kalau kita sehat-sehat dan baik-baik saja, mungkin kita tidak memerlukan seperti ketika kita susah, yaitu tentang kuasa Tuhan. Karena situasi dunia yang semakin tidak bagus seperti saat ini,
Itu tidak bisa dipungkiri. Kita buka mata memang seperti itu. Jangan menutup mata. Justru karena kita buka mata seperti itu, ayo kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena situasinya mendesak dan tidak menentu, kita harus cari Tuhan yang bisa mengubahnya. Seperti bagaimana Elisa ketika dia dikepung, memang kenyataannya dikepung. Kenyataannya memang terkepung. Kenyataannya memang bahaya, tidak bisa dipungkiri. Saudara, kita tidak boleh berkata demikian, oh dengan iman kita nggak takut, kita kan nggak ada musuh. Itu salah. Gitu. Karena kita anak Tuhan dan dunia sudah membenci kita, pasti kita ada musuh. Tetapi yang perlu saudara kita perhatikan, ketika kita melihat situasinya buruk, musuh semakin menekan, masalah semakin berat, kita tidak boleh putus asa karena kita punya Tuhan. Dan Dia bisa memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Dari sini tidak bisa dipungkiri bahwa dunia menekan kita sehingga banyak orang tidak berdaya, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Allah memberi kekuatan dan menambah semangat. Itu hal yang pertama. Sehingga saudara, saya melihat banyak orang-orang Kristen meremehkan situasi dunia. Seakan-akan mengatakan iman mereka itu Tuhan. Padahal iman itu harus berharap kepada Tuhan. Iman itu bukan Tuhan, saudara. Itu yang perbedaannya. Sehingga kita tidak boleh meremehkan dunia, meremehkan masalah, meremehkan situasi, tidak boleh meremehkan. Kalau kita meremehkannya, berarti saudara kita dalam kondisi yang berbahaya. Karena siapa yang meremehkan, pasti jatuh. Justru kita melihat situasi seperti itu, bukan membesarkan masalah, namun menempatkan masalah di tempat yang tepat. Bukan meremehkan, bukan membesarkan. Tetapi juga menempatkan Tuhan di tempat yang tepat. Bukan mengecilkan, saudara. Bukan menandingi, tapi harus di atas dari segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara, hari ini kita perlu merenungkan kembali. Ketika dunia menekan kita, ketika persoalan menekan kita, ketika tekanan semakin berat, sehingga kita lelah, dan kita tidak berdaya, justru kita tahu Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan menambah semangat. Sama seperti saudara kita tahu, dunia ini sekarang kena pandemi, kita tahu. Dan itu terjadi, kita tidak bisa meremehkan. Namun kita punya namanya antisipasi, yaitu masker dan badan kita harus sehat. Demikian juga sama, bahwa virus dunia, virus kesulitan, virus masalah itu sekeliling kita. Sehingga kita harus mulai waspada, memakai masker. Artinya di sini kita harus menyaring, kita harus hidup di dalam firman Tuhan yang memberi kekuatan iman kepada kita. Tidak boleh hanya iman tanpa firman, saudara, iman itu akan goyah. Tetapi justru iman itu akan semakin kuat ketika kita kembali kepada firman. Sebab itu, saudara, kita tidak boleh lagi meremehkan dan kita harus mengandalkan Tuhan kita. Dan kita tahu, saudara, bahwa tubuh kita harus semakin kuat, harus semakin sehat. Dengan cara apa, saudara? Yaitu kita harus mulai mendekatkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Contohnya mungkin olahraga, tidur cukup, makan cukup. Demikian juga situasi yang buruk, kita harus mendekatkan diri dan memeliharanya dengan, saudara, kita dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi kekuatan dan menambah semangat. Bukan semakin mundur. Hal yang kedua, kita melihat. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kemudahan kita. Mungkin orang-orang berkata begini, oh, anak-anak muda kuat, itu orang punya uang kuat. Tidak ada. Karena ayat yang ketiga pun dikatakan orang-orang muda menjadi lelah.
dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Dikatakan jatuh tersandung. Artinya saudara, orang yang berpengalaman, orang yang kuat juga akan jatuh. Terus saudara, apa yang kita harapkan? Kita tidak boleh mengandalkan pengalaman kita. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mencari orang-orang dunia yang merasa kuat dan berhikmat. Karena itu juga dia dalam kondisi situasi sulit, dia membutuhkan penasehat, dia juga membutuhkan Tuhan. Dan kita membutuhkan dia tidak boleh. Kita harus juga membutuhkan Tuhan. Karena mereka juga membutuhkan Tuhan. Sebab itu saudara, kalau kita melihat saat-saat seperti ini, saatnya lah kita kembali mencari Tuhan. Sehingga hal yang ketiga kita lihat. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini kuncinya. Bukan berarti kita kuat, tetapi menanti-nantikan Tuhan. Apakah hati kita ada Tuhan? Hati kita itu adalah rumah Tuhan. Jangan sampai rumah ini, saudara, dikuasai oleh yang bukan Tuhan. Tuhan sebagai Tuhan rumah, dia pasti tidak menerima tamu-tamu yang berbahaya. Sebagaimana kita punya rumah, kita tentu melihat ada tamu yang berbahaya, kita tidak mau menerima. Demikian juga kalau hati kita akan serahkan Tuhan, Tuhan tahu apa yang baik dan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sehingga saudara, ketika kita menanti-nantikan Tuhan, disitulah kekuatan, disitulah kemampuan. Sehingga kita berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak lelah. Kenapa? Kita punya hal menanti-nantikan Tuhan. Saudara, untuk mengubah sikap kita dari tahun-tahun yang lalu, mengandalkan dunia, takut dengan situasi, tertekan, depresi, stres. Terus kita berubah pada tahun ini dengan kondisi yang semakin tekanan dari dunia. Apa yang harus kita perbuat? Kita harus punya satu hal, yaitu kita tahu jawabannya. Tuhanlah yang menentukan, dan kita harus menanti-nantikan Tuhan. Tidak lama dia akan datang dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita menanti-nantikan, saudara tahu, hanya butuh kesabaran, butuh ketekunan. Orang yang menanti-nantikan sesuatu itu tidak bisa gegabah, tidak bisa buru-buru. Butuh kesabaran, butuh ketekunan. Nah, disinilah kita harus melatih karakter kita supaya sabar, supaya tekun. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan datang, akan mengangkat, menolong kita. Karena kita sedang menanti-nantikan Dia. Haleluya. Sehingga pada tahun yang baru ini, kita akan semakin kuat. Kita bisa berlari cepat. Kita bisa berjalan. Walaupun tubuh kita lelah, tapi ada semangat baru, kekuatan baru yang datang dari Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi saudara yang mempunyai pergumulan, masalah persoalan tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dada. Bagi saudara yang punya sakit penyakit tumpangan tangan bagian sakit, percayalah hari ini, sebagai firman Tuhan akan memberi kekuatan, semangat yang baru, berlari tidak menjadi lesu, dan berjalan tidak menjadi lelah. Di dalam nama Yesus menjadi sembuh dan pulih. Di dalam nama Yesus menjadi kuat kembali, punya harapan, semangat, dan diberi kemenangan, diberikan hikmat, jalan keluar oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.